Malam itu, hujan turun deras. Angin berembus kencang, membuat semua pintu dan jendela bergetar. Di teras kecil rumahku, hanya ada aku dan dia. Suara hujan begitu dekat. Dan di antara dinginnya malam itu, ada sesuatu yang hangat, yang tak seharusnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kisah nyata yang penuh makna ini, coba tuliskan di kolom komentar. Kalian sedang menonton dari kota mana? Aku senang banget bisa tahu. Ternyata penonton kita datang dari berbagai daerah. Dan jangan lupa ya, untuk mendukung channel ini, klik subscribe, tekan tombol like, dan share video ini. Biar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah nyata yang akan kita dengarkan bersama. Karena di video kali ini, aku akan bercerita tentang seorang wanita yang hidupnya tampak tenang dan sederhana. Tapi di balik kesunyiannya, ia menyimpan kisah yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Inilah kisah tentang Tante Dina yang kesepian dan tetangganya yang selalu menemani. Namaku Dina, umurku 45 tahun. Sudah 5 tahun, aku hidup sendiri setelah suamiku meninggal karena sakit. Sejak kepergiannya, rumah ini terasa berbeda. Sepi, dingin, seperti kehilangan nyawa. Aku tinggal di rumah kecil peninggalan suamiku, di pinggiran kota yang tenang. Anakku satu-satunya, kini kuliah di luar kota. Hanya pulang sesekali di hari libur. Sisa hariku, kuhabiskan menjaga toko sembako kecil di depan rumah. Itu satu-satunya peninggalan suamiku yang masih kupertahankan, bukan karena untung besar, tapi karena di sanalah aku merasa masih berguna. Setiap pagi, aku membuka toko sambil menyiapkan kopi, menyambut langganan yang sudah seperti keluarga. Tapi begitu senja datang dan pintu tokoku tutup, keheningan menyergap. Tidak ada lagi suara langkah suamiku, tidak ada lagi tawa anakku, hanya suara jam dinding dan deru motor tetangga yang lewat. Di antara orang-orang yang sering lewat, ada satu yang sering membantuku. Namanya Anto, usia 26 tahun. Tetanggaku yang tinggal 2 rumah di sebelah. Seorang pemuda sederhana, sopan, dan rajin. Setiap kali ada yang rusak di rumahku, lampu, tabung gas, keran bocor, Anto selalu siap datang tanpa banyak bicara. Aku sering menggoda sambil berkata, kalau nggak ada kamu, rumah tante bisa gelap terus, Ton. Dan dia selalu membalas dengan senyum malu. Namanya juga tetangga, Tan. Selama bisa bantu, kenapa enggak? Awalnya, semua terasa biasa saja. Hanya hubungan baik antara janda paruh baya dan pemuda yang ringan tangan. Tapi entah sejak kapan, aku mulai memperhatikan caranya bicara, caranya menatap, selalu sopan, tapi hangat. Kadang saat ia membantu di toko, aku diam-diam memperhatikan dari jauh. Ada ketulusan yang jarang kutemui lagi. Sementara Anto sendiri tampak selalu berusaha membuatku tersenyum. Membetulkan rak toko, mengganti neon, atau sekadar mengantar barang belanjaan. Namun di balik senyum dan obrolan ringan itu, aku tahu ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara kami. Sesuatu yang belum berani kuakui, bahkan pada diriku sendiri. Malam demi malam berlalu, dan di tengah sepinya hidupku, hanya langkah Anto yang selalu kutunggu. Hari demi hari, terasa berjalan lambat di hidupku. Rutinitas toko, pelanggan yang itu-itu saja, suara motor lewat setiap pagi, semua mulai terasa hampa. Tapi entah mengapa, sejak beberapa waktu terakhir, aku tak lagi terlalu gelisah dengan kesunyian itu. Karena aku tahu akan ada seseorang yang datang sore nanti. Anto, pemuda itu selalu muncul tanpa diminta, membawa senyum sederhana dan kalimat singkat. Tante butuh bantuan apa hari ini? Kadang hanya mengganti lampu toko, kadang sekadar duduk di kursi depan,
sambil bercerita hal-hal ringan tentang pekerjaannya sebagai kurir, tentang teman Temonia, tentang hidupnya yang serba pas-pasan, tapi penuh syukur. Aku sering tersenyum mendengarnya. Ada kejujuran yang lama tak kutemui dari siapapun. Suatu sore, hujan turun deras. Air menetes dari atap toko. Dan aku panik karena genting bocor. Tanpa pikir panjang, aku menelepon Anto. Tak sampai 15 menit, dia sudah datang dengan jas hujan. Wajahnya basah kuyup, tapi tersenyum. Kalau nunggu tukang panggilan, pasti lamatan. Saya bantu dulu aja. Aku melihatnya bekerja dari dalam toko. Tangannya cekatan. Tubuhnya berusaha menahan dingin hujan. Ada perasaan aneh yang muncul di dada. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih hangat, lebih dalam. Sore itu, setelah selesai, aku menawarinya teh hangat. Kami duduk di depan toko, memandangi hujan bersama. Tak banyak kata. Hanya suara air yang jatuh di atap, dan sesekali tawa kecil di antara kami. Tante sendirian? Terus nggak bosen? Tanyanya. Tiba-tiba, aku tersenyum tipis. Udah biasa, Ton. Kadang malah lupa rasanya rame. Ia menatapku sebentar, lalu menunduk. Kalau saya, malah takut sendirian. Ucapan itu membuatku diam. Ada kejujuran yang menembus pertahananku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa dilihat, bukan sebagai janda, bukan sebagai pemilik toko, tapi sebagai seorang perempuan yang masih punya hati dan perasaan. Sejak saat itu, hubungan kami berubah. Setiap kali Anto datang, aku merasa rumah ini kembali hidup. Ada tawa, ada suara, ada kehangatan. Dan di tengah semua kesederhanaan itu, aku mulai sadar, kadang yang paling kita butuhkan bukan harta atau kemewahan, tapi seseorang yang mau duduk di sebelah kita dan benar-benar hadir. Malam itu, hujan turun lagi. Angin berhembus kencang, membuat daun mangga di depan rumah bergoyang keras. Aku baru saja menutup toko, ketika tiba-tiba lampu di kamar mandi padam. Gelap. Total. Aku berdiri bingung di depan pintu kamar mandi, sambil membawa bohlam baru. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku tak bisa menggantinya sendiri. Tanpa pikir panjang, aku mengambil ponsel dan menekan nomor yang sudah terlalu sering kusimpan di panggilan cepat. Anto, panggilku pelan. Suaranya terdengar di ujung sana. Hangat seperti biasa. Ada apa, Tan? Lampu kamar mandi mati. Kamu bisa kesini sebentar? Tak sampai setengah jam, suara motornya sudah terdengar di depan rumah. Ia datang membawa senter kecil dan tangga lipat. Wajahnya basah oleh sisa gerimis, tapi senyumnya tetap ramah. Tante, nggak apa-apa sendirian? Aku menggeleng sambil tersenyum. Udah biasa, Ton. Tapi kali ini agak takut gelap. Dia tertawa kecil. Ya udah, sini saya bantu. Ia memanjat tangga kecil di kamar mandi, mengganti bohlam yang mati. Cahaya lampu kembali menyala, memantul di dinding putih yang lembab. Aku berdiri di bawah, memperhatikannya bekerja. Wajahnya serius, tapi lembut. Ada sesuatu dalam suasana itu yang sulit dijelaskan. Selesai mengganti lampu, ia turun perlahan, lalu menatapku. Udah beres, Tan? Sekarang terang lagi. Aku tersenyum. Terima kasih, Ton. Kamu selalu bisa diandalkan. Anto hendak pamit, tapi di luar angin berhembus makin kencang. Suara petir menggema keras, disusul dentuman hujan di atap. Aku menatap keluar jendela dan berkata pelan. Hujannya deras banget. Tunggu reda dulu aja, ya? Temani Tante ngobrol sebentar. Ia terdiam, lalu mengangguk pelan. Boleh, Tan. Kami duduk di ruang tamu. Hanya ditemani suara hujan dan cahaya lampu yang redup. Obrolan mengalir ringan tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia dulu sering membantu ibunya di warung. Aku mendengarkan, sesekali tertawa kecil. Lalu tiba-tiba petir menyambar begitu dekat. Cahaya putih menembus jendela, membuatku terkejut dan tanpa sadar menutup mata. Aku spontan menatap ke arahnya.
Ia terlihat sama kagetnya. Tapi tatapan kami bertemu. Waktu berhenti sejenak. Tak ada suara selain hujan. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Cepat dan berat. Beberapa detik berlalu, dalam diam. Aku sadar. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Sebuah batas tipis yang nyaris tak terlihat. Tapi terasa jelas di hati kami berdua. Malam itu, tak ada yang perlu dikatakan. Tak ada yang harus dijelaskan. Karena terkadang, keheningan bisa berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Dan malam itu menjadi malam yang hanya aku dan Anto yang tahu. Pagi menjelang, dengan perlahan, sisa hujan masih menetes dari atap. Menimbulkan bunyi ritmis di talang rumah. Udara dingin menusuk kulit, tapi di dalam rumahku, suasananya justru lebih dingin lagi. Bukan karena cuaca, tapi karena kebisuan yang menggantung sejak subuh. Anto masih duduk di kursi dekat jendela. Kami berdua diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Aku membuatkan teh hangat, tapi tanganku gemetar saat meletakkannya di meja. Tak ada satupun dari kami yang tahu harus memulai pembicaraan dari mana. "Udah pagi ya, Tan?" katanya pelan. Aku hanya mengangguk. "Iya, cepat sekali, malam lewat." Ia menatapku sejenak, lalu menunduk. "Maaf, kalau semalam aku buru-buru memotong." Suaraku bergetar. "Gak usah dibahas, Ton. Kadang, hal yang terjadi cukup disimpan di hati aja." Ia mengangguk pelan, lalu menghela napas panjang. Ada sesuatu di wajahnya. Perasaan bingung, bersalah, tapi juga lega. Aku sendiri tak tahu apa yang kurasakan. Antara takut, hangat, dan kosong di waktu bersamaan. Setelah beberapa menit, ia berdiri. "Saya pamit dulu, Tan. Banyak kiriman pagi ini." Aku hanya mengangguk lagi. Menatap punggungnya yang perlahan menjauh dari pintu. Langkahnya terdengar di teras, lalu hilang bersama suara motor yang menjauh. Begitu pintu tertutup, aku duduk terdiam lama. Pandangan mataku kosong, menatap gelas teh yang kini mulai dingin. Malam tadi seharusnya hanya malam biasa. Tapi entah kenapa, rasanya seperti sesuatu di hidupku telah bergeser. Beberapa hari setelahnya, Anto masih datang seperti biasa. Membantu, memperbaiki toko, mengangkat barang, atau sekadar menyapa. Tapi ada jarak halus yang tak terlihat di antara kami. Senyumnya masih sama, tapi kini terasa hati-hati. Aku pun begitu. Kami seolah saling menghindari mata satu sama lain. Namun, setiap kali ia pergi, rumah ini kembali sunyi, dan hatiku kembali terasa hampa. Aku tahu aku tak boleh berharap apapun, tapi diam-diam aku menunggu langkah kaki yang sama, suara motor yang sama, yang membuat rumah ini terasa hidup kembali. Kadang aku berdiri di depan toko, sambil menatap jalan. Setiap suara motor yang lewat, membuat jantungku berdebar. Berharap itu dia. Dan saat yang kutunggu akhirnya datang, aku pura-pura sibuk. Padahal, di dalam hati, aku tahu rasa itu belum benar-benar hilang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Setidaknya, dari luar. Toko sembakoku tetap buka tiap pagi, pelanggan tetap datang silih berganti, dan kehidupan di kampungku berjalan tanpa banyak perubahan. Namun, di dalam diriku, semuanya terasa berbeda. Setiap kali menatap rak-rak toko, kursi di teras, atau gelas teh di meja, aku selalu teringat malam itu. Sebuah malam yang tidak pernah benar-benar ingin kuulang, tapi juga tidak bisa kulupakan. Anto masih sesekali datang, tapi kini hanya jika benar-benar kubutuhkan. Ia tak lagi duduk santai seperti dulu, tak lagi bercanda ringan. Semua terasa kaku dan formal. "Tante, saya pasang gasnya ya." "Iya, Ton. Terima kasih." Hanya itu. Tak ada lagi tawa, tak ada obrolan panjang. Kadang aku ingin memecah keheningan itu, tapi selalu berhenti sebelum kata-kata keluar. Karena aku tahu, satu kalimat salah saja bisa membuka luka yang belum sembuh. Suatu sore, aku melihatnya dari jauh.
Ia sedang membantu warga lain memperbaiki pagar rumah. Wajahnya tampak lelah, tapi senyumnya tetap tulus. Aku berdiri di balik jendela, menatap diam-diam. Entah kenapa, mataku panas. "Kamu orang baik, Ton," kata itu keluar lirih dari bibirku, tak terdengar siapapun. Malam harinya, aku duduk di teras sambil menatap langit yang gelap. Hujan turun pelan, seperti dulu, tapi kali ini aku sendirian. Benar-benar sendiri. Aku menyesap teh hangat dan menarik napas panjang. Aku sadar ada hal-hal yang memang tidak seharusnya terjadi. Dan jikapun terjadi, cukup disimpan dalam hati sebagai pelajaran. Beberapa minggu kemudian, Anto mendapat pekerjaan baru di luar kota. Ia datang berpamitan, membawa senyum yang sedikit gugup. "Tante, saya cuma mau bilang terima kasih. Banyak hal yang saya pelajari dari Tante." Aku menatapnya lama, berusaha tegar. "Hati-hati di sana ya, Ton. Jangan lupa makan. Jangan terlalu keras kerja." Ia mengangguk, lalu pergi. Langkahnya perlahan menghilang di ujung gang, meninggalkan sunyi yang sama seperti 5 tahun lalu. Saat suamiku pergi selamanya, aku kembali ke dalam rumah, menatap cermin. Di sana, aku melihat seorang wanita yang sudah melewati banyak kehilangan, tapi masih berusaha kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku bisa menerima semuanya. Pesan moral: kesepian bisa membuat seseorang kehilangan arah. Tapi cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang tahu kapan harus melepaskan. Kadang, orang yang datang di masa sepi bukan untuk dimiliki selamanya, melainkan untuk mengingatkan bahwa kita masih punya hati yang bisa merasakan.